Oke. Start recording. Udah. Alright. Kok nggak bisa sih? Sabar bentar. Apa udah aku bikin biar hidup. Sudah best. Jadi nggak usah pakai kamera deh. Oke. Kita bakal lanjut materi pyroclastic. Kemarin kita udah kelar. Apa nggak gini aja? Kan tadi kan belum selesai ya ngerjain soalnya. Nanti kamu kerjainnya pas kita break 10 menit, kamu kerjain aja. Kan kemarin kayaknya udah sampai tinggal normalisasi nggak sih? Kan udah aku kasih clue-nya. Bentar, 1 menit. Papa ku, Cok. Bentar, Pak. Bentar. Lagi ngajar. Halo. Halo. Oh ya. Lanjut ya. Enggak, sorry. Kita bahas pyroclastic. Kemarin igneous rock udah selesai, alhamdulillah. Materinya gitu-gitu aja, dan aku ada bank soalnya yang udah aku susun buat igneous rock, sekitar ada 30 soal. Nanti aku share biar bisa kamu kerjain buat latihan. Kita udah. Sekarang kita bahas tentang extrusive volcanic rock, effusive. Jadi extrusive atau volcanic rocks itu bisa juga disebut sebagai effusive. Pernah dengar nggak sih tipe letusan gunung berapi itu ada yang eksplosif sama efusif? Kayak eksplosif itu yang dar, yang meledak gitu. Efusif itu yang ngalir gitu. Magmanya ngalir aja gitu lewat celah-celah. Pernah kan? Kalau eksplosif itu yang meledak dar kayak gunung Krakatau. Terus ini lava flow might show a dense, not non-fragmented igneous rock. Jadi lava flow, aliran lava itu terbagi menjadi dua. Ada lava AA. Ini AA, tapi dia sebutannya itu AA. Agak aneh emang, tapi ini kan dia bahasa Hawaiian gitu, nyebutnya kalau nggak salah lava. Dia ini brachiated. Yang B itu ada pahoho lava, dia itu smoothed. Terus tuh yang C itu ada namanya columnar joint in lava. Ini dia tuh lava dan dia udah ngebeku, hasilnya kayak columnar joint gini yang C. Nah, ini ada bedanya ya. Lava sama lava pahoho itu ada bedanya. Bedanya itu lava itu kalau kamu lihat di sini ya, dari gambar aja, dia itu tipenya itu agak tajam-tajam runcing gitu. Kita anggaplah runcing-runcing, brachiated ya. Ini coba aku kasih ini. Oke. Itu dia runcing-runcing, brachiated. Tek. Sedangkan kalau misalkan pahoho, dia tuh smoothed. Smoothed itu artinya dia tuh kayak melengkung-melengkung gitu. Melengkung itu maksudnya kayak kain gitu lah. Apa sih bahasanya itu ya? Semutid itu kayak kain melengkung. Pokoknya ya kayak gitulah, intinya gitu deh, aku nggak paham cara jelasin ini. Halus lah, ibaratnya lebih halus, sedangkan brachiated itu yang kasar-kasar. Nah, lava sama lava pahoho ini kan dua bentuknya kan berbeda. Berbeda itu pasti jelas ada lah penyebabnya kenapa dua lava ini dia punya bentuk yang bener-bener berbeda banget gitu. Dan di sini bakal aku kasih clue-nya. Ini aku mau coba kamu untuk ngejawab. Jadi di dalam konten kita kan udah pernah belajar belum? Kita pernah belajar kan tentang magma basa dan magma asam. Masih ingat gak? Magma basa dan asam, batuan beku asam, batuan beku basa, magma basa, magma asam. Masih ingat gak? Kayaknya masih. Masih kan? Nah, gini deh, aku kasih ini yang agak nggak berhubungannya. Batuan beku basa itu warnanya cenderung gimana? Kalau yang basa, batuan beku basalt. Wait, itu yang kemarin ya? Iya, yang kemarin, baru banget. Basah makin gelap. Makin gelap. Kalau asam makin terang. Bravo, bener. Terus tapi ini nih ada hubungannya lagi tentang lava dan pahoho ini ada hubungannya lagi gini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke konsep viscosity. Viscosity. Tahu nggak bahasa Indonesianya apa?
Ngetes. Enggak. Viscosity Enggak itu tahu. artinya, tapi paham nggak artinya? Viscosity, antarnya Tidak. viscosity atau viscose. Ini kita pelajari nih kuncinya. Jadi viscosity itu artinya itu adalah kekentalan. Jadi dua lava di sebelah kiri dan kanan ini viscosity-nya itu berbeda. Yang membuat viscosity berbeda salah satunya itu adalah karena komposisinya berbeda. Viscosity. Ini V ya, bukan U. Aku nulisnya kadang agak mirip U. Punya tendensi buat jadi U. Viscosity. Ini tuh kekentalannya itu di sini tuh dia berarti ada komposisi. Ada karena komposisi. Oke. Sekarang kalau udah dapat viscosity kan kekentalan. Paham gak sih kekentalan? Kayak misalkan dia itu encer sama Tahu. kental. Kalau kental tuh dia lebih menjerumus ke padat. Ya pasti paham lah ya kekentalan. Terus kalau cair itu encer tuh bener-bener kayak flow banget gitu lah, gemulai banget. Kalau dari looksnya, aku pengen kamu nebak. Kira-kira yang lebih kental yang mana? Yang brachiated atau yang smoothie? Yang AAH atau yang pahoho? Yang lebih kental. Kalau dari looksnya aja, Hmm, Pahoho. pahoho lebih kental. Kenapa tuh? Karena ada lekukan. Bisa Hmm, diambil. iya sih, salah. Sorry. What? Masuk. Aku tahu alasannya dapat, tapi kurang tepat. Kebalik ya, yang benar lebih kental itu adalah AA. Karena kalau kamu lihat AH itu dia bahkan saking kentalnya, dia itu bahkan ngebentuk brachiated. Brachiated itu kayak udah membatu. Kalau kamu lihat kan dia lebih cenderung membatu kan di di AH itu. Beberapa hitam-hitam kayak batu gitu. Mungkin di sini nggak jelas ya batu-batunya. Tapi kalau kita cari di Google, kenapa tiba-tiba mengecil gini semua? AA lava. Maka bentuk membentuk membatunya itu lebih jelas lagi kalau kamu lihat di Google. Nih, kayak gini nih yang lebih jelas. Kelihatan nggak sih Hmm. lebih membatunya? Kayak gini, terus kayak gini. Kan membatu banget ya. Bener-bener hitam-hitam membatu. Ini juga. Nah, jadi yang lebih kental itu AH karena dia lebih membatu. Sedangkan kalau ini, kalau lava Pahoho itu, Pahoho lava itu dia lebih cair nggak sih? Kayak aliran air yang cair gitu nggak sih? Kalau dilihat. Makanya bisa membentuk Oh, membatunya. oh iya. Nah, itulah kenapa lava Pahoho itu dia itu viscosity-nya lebih rendah dibanding lava AA yang viscosity-nya lebih tinggi. Itu perlu dicatat ya tentang viscosity AA sama Pahoho. Nah, tapi kita perlu tahu lagi ke dalam tentang asam basa. Yang asam itu yang viscous atau yang non viscous gitu. Sebaliknya yang basa itu yang viscous atau yang non viscous. Sekarang kita coba kita kembali lagi ke Bowen reaction series. Oke, kalau dilihat kalau misalkan kamu bayangin sebuah besi. Besi itu kan kalau dipanasin bisa meleleh di Mhm. smelter. Nah, jadi kalau misalkan kita melelehinnya besi nih, aku nanya, kalau besi suhu 5000 Kelvin dilelehin sama besi 1000 Kelvin, kira-kira yang lebih kuat lelehannya atau yang lebih cair yang mana? 1.000. Kena lah, 5.000, 5.000. kenapa 5000? Kenapa 5000 menurut kamu lebih cair dibanding 1000? Yang gede. Karena gede bener, dan karena 5000 itu semakin jauh dari suhu titik pelelehannya. Misalkan besi itu meleleh di suhu 500 Kelvin, berarti di suhu misalkan di suhu 0 itu dia besinya masih padat, di suhu 400 udah mulai panas, 500 mulai meleleh dikit, 1000 meleleh, 5000 meleleh banyak. Berarti 5000 itu lebih cair nggak sih secara logika, semakin jauh dari kata padat, ya nggak sih? Mhm. Yang artinya viscosity-nya semakin tinggi. Dapat kan sampai situ? Sekarang kita lanjut ke Bowen reaction series. Bowen reaction series itu temperaturnya gimana? Kalau kamu lihat temperatur regimes-nya itu gimana? Yang tinggi mana, yang rendah mana? Yang tinggi mana dan rendah mana? Iya, temperatur regime. Maksudnya? Ini kan ada temperatur regime. Yang tinggi itu yang mana, yang Mhm. rendah tuh kemana? Maksudnya gimana arah temperaturnya? Tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah berarti yang atas yang tinggi kan? Iya. Yang artinya
Nah, sekarang yang tinggi itu mineral-mineral apa? Yang temperatur tinggi itu mineral-mineral apa? Felsic atau mafic? Mafik. Mafic. Berarti baik lagi lava. Oke, nih aku tanya sekarang. Berarti Wah, lava itu kan viscous. Viscous itu kan berarti lebih padat atau lebih kental. Ini aku nanya tentang lava dulu. hmm, Viscous padat, lebih kental. Kalau misalkan kamu analogikan viscous itu ke suhu besi ini, kira-kira yang viscous itu suhunya lebih cenderung mana? 5.000 atau 1.000? 1.000. Berarti lebih dingin kan? Lebih kental, lebih dingin. Dapat kan? Ya, Lebih kental, lebih dingin. ya. 1.000 lava Berarti lava antara lava dan pahoho yang lebih panas yang mana? Pauhoho. Pahoho lebih panas, lebih viscous yang mana? Hah? Lebih Viscous. viscous. Kental. Lebih kental mana? Apa namanya? AA. 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 Terus yang lebih Mavic di antara dua lava itu kira-kira yang Mavic yang mana, yang Felsic yang mana? Yang Mafik. Yang lebih Mafik. Yang Mavic yang mana, yang Felsic yang mana? Yang Mafik. Apa namanya? AA. Eh? Ayo. Enggak. Yang Mafik Pauhoho. Kenapa? Ayo coba urutkan lagi kejadian dari awal. Kita berlatih logika. Yang, yang Si Mafik Pauhoho kalau yang... enggak deh. Sabar, sabar. Yang ulangin. Mafik itu... yang Mafik itu AA. Karena dia Yakin. kental. Yakin. Yes, yakin. Kenapa? Yakin. Kenapa tadi yang Mavic Karena AA dia karena kental. kental. Kental itu suhunya Yeah. tinggi apa rendah? Enggak, enggak. Iya, benar-benar. Oh my Iya. god. Enggak. Gimana? Aduh, Ayo. jauh banget ya. Pelan-pelan urutkan lagi urutkan. Yang Mavic yang mana? Oke. Yang Mafik itu Pahoho. Pahoho. Kenapa lebih Mavic? Yes. Karena high temperature. High temperature. High temperature hasilnya apa? Teksturnya Hasilnya cair. less viscous kan? Less viscous. Terus Ya. karena dia less viscous, maka dia smoothie, dia lebih cair, lebih ini, dan dia nggak membatu. Sedangkan lava dia itu lebih membatu karena suhunya lebih tinggi, suhunya lebih rendah, dia more viscous. Terus temperaturnya kalau more viscous apa? Felsic. Kenapa Felsic? Karena dia low temperature. Kalau kita lihat di Yeah. temperature regime ini low temperature dia Felsic. Kalau high temperature dia ultramafic atau mafic. Gitu doang sih analogi tentang tentang tekstur lava sama pahoho. Oke, paham ya? Jangan sampai lupa. Besok aku tanya lagi kalau ketemu. Biar soalnya kalau mudah banget lupa sih. Sekarang masih nambung logika ya, tapi mungkin kedepannya bisa banget lupa rentan. Oke, berarti viscosity paham kan tentang kekentalan? Yes. Berarti yang lebih viscous itu Paham. temperaturnya lebih apa? Kalau lebih viscous? Lebih Mafik. Yakin? Lebih. Udah. Yang kalau lebih viscous kan? Iya, lebih Lebih viscous. rendah. Lebih rendah. Terus berarti lebih apa komposisinya? Lebih Mafik. Yakin? Enggak. Iya yakin. Iya benar. Mavic temperatur rendah, yakin. Emang kalau dilihat di temperatur gym, Mavic itu temperaturnya gimana ya? Tuh. Oh my god. Gimana? Oh, fell sick. Hah? Sorry. Fell sick. Ya, berarti gitulah ya, Felsic ya. Udah lah gitu. Besok aku tanya lagi. Pokoknya yang penting udah paham sementara. Terus ini Yay. columnar join in lava. Columnar join in lava ini apa namanya? Wah, bukuku hilang lagi. Ntar aku mikir lu, bukuku hilang kemana ya? Columnar join in lava ini dia tuh tekstur efusif ekstrusif yang beda. Jadi columnar join itu dia kayak bahasa Indonesia itu adalah kekar tiang. Kekar tiang itu jadi ketika membeku dia tuh bakal ada retakan-retakan karena inti nukleusasinya itu kita bilang freak aja lah. Sehingga dia bikin kolumnar. Kolumnar tuh berarti segi 6. Jadi dia bakal bentuk tiang-tiang yang bersegi 6.
Kalau kita lihat di Google, jadi itu terbentuk secara alami ya, tiang-tiang kolumnar ini. Columnar joint. Nih, dia keren banget. Kayak gini. Ini pavingnya kayak buatan gak sih kalau lihat sekilas? Yang ini nih. Iya. Yang ini. Kayak paving kan, paving di sekolah atau apa. Tapi ini murni natural dari proses pembekuan lava. Columnar jointing. Sedia untuk sekarang tahu dulu aja deh columnar joint itu yang mana. Dan columnar joint ini termasuk apa? Termasuk kekar atau joint. Kekar itu artinya joint. Ini aku kasih inilah, aku spill tipis-tipis tentang geologi struktur. Biar ntar kalau ketemu nggak kaget. Geologi struktur itu dibagi menjadi 3. Mana ya tadi ya? Aku coba di sini deh. Oh enggak jangan di sini. Jangan. Yang mana ya? Yang sini aja. Geologi structure itu dibagi menjadi 3. Pas nggak sih? Pas. Aku gambar geologi struktur. Ini kita kasih tipis-tipis aja biar nggak kaget kalau kita belajar geostruk, karena geostruknya susah. Struktur itu dibagi menjadi 3. 1 tree branch, 2 3. Yang paling kiri itu namanya sesar, kekar. Kekar tuh bahasa Inggrisnya joint. Yang tengah itu ada namanya lipatan. Joint. Lipatan itu bahasa Inggrisnya nah kita jangan join deh, join jelek bro, jangan join namanya, biar agak estetik kita bikin jointing. Nah, jointing. Lipatan tuh folding, lipat. Dan yang ketiganya ada sesar. Sesar tuh artinya apa? Faulting. Jadi bedanya tuh apa? Kekar tuh yang kayak tadi ya, dalam suatu tubuh batuan, kalau dia ada retak-retak tubuh batuan ya, skalanya kecil, ada retak-retak tuh namanya joint, kekar. Lipatan itu dalam tubuh batuan, kalau misalkan dia terlipat, folding. Folding geology. Oh enggak, aku harusnya introduksi dulu sih. Geologi struktur itu apa? Jadi suatu masa tanah, daratan atau batuan, ketika diberikan gaya mau itu gaya tektonik ataupun gaya eksternal, dia tuh bakal ada 3 jenis reaksi: kekar, lipatan, sama sesar. Oke, kekar itu kalau lipatan itu yang gini ya, faulting itu yang gini. Salah terus. Ini faulting. Ini folding, dia terlipat gini. Bayangin kalau kamu ada kertasnya itu kamu taruh di meja, terus kamu dorong dari kiri dan kanan pakai tangan kamu, dia bakal ngelipet kan. Nah ini dia folding, lipatan seperti ini kelihatannya. Ini geologi struktur yang pertama kita bikin lah. Terus yang kedua itu ada jointing. Nah, jointing tuh dia kayak patah-patah gini. Dia itu bisa jadi penyebabnya, salah satunya itu penyebab, ada banyak penyebabnya ya. Pertama itu bisa jadi karena lava tadi, jadi columnar joint. Kedua itu bisa jadi juga karena kan kertas itu kan kertas kan kalau kita dorong dari kiri dan kanan kan bakal terlipat. Tapi siapa sih yang sangka kalau batu juga bakal terlipat? Maksudnya batu tuh kan kalau kita bayangkan kan teksturnya kan brittle gitu kan. Brittle terus kayak rigid, keras dan rapuh gitu. Nah, tapi batu itu kalau ada panasnya dan batu itu meleleh dikit, dia bisa terlipat jadi kayak lipatan yang tadi kita lihat. Tapi kalau misalkan batu itu nggak bisa terlipat, elastisitasnya nggak kuat untuk terlipat, maka dia bakal pecah retak. Jadi lagi nih pecah-pecah gini karena lipatan juga, namanya jointing. Jointing itu kekar. Yang terakhir ini sesar atau faulting. Fault geology. Nah, fault itu dia kayak kalau misalkan kekar tadi, jointing itu cuma terjadi pada tubuh batuan. Kalau fault itu dia terjadinya itu pada satu masa apa ya, masa bumi yang besar gitu. Misalkan ini dia kayak gini nih, dia terdorong sampai dia kayak apa ya, patah gini kayak gini. Nah ini namanya fault. Nah, itu cuma kayak bukan introduction sih, kayak lewat bentar aja.
geologi struktur, soalnya kita bakal belajar dan ini materi geologi yang paling susah kalau kata orang-orang, tapi nanti kok masih lama. Ini yang tadi ya, yang ini, yang igneous rock. Oke, berarti columnar join udah paham kan ya? Columnar join itu apa? Hah? Columnar join apa? Hah? Kekar tiang itu apa? Tiang itu dari yang elastisitas yang nggak kuat, makanya melipatnya lebih tak labanya. Itu bener sih kalau kekar karena tektonik, tapi di sini tuh bukan karena tektonik terbentuknya kekar tiang itu karena penurunan temperatur. Tapi dia emang intinya tuh kekar tiang itu kayak retakan pada batuan, ketika batuan itu awalnya magma terus berubah menjadi batu karena mungkin tiba-tiba dia retak, dan retaknya itu uniknya dia bakal berbentuk segilapan yang tadi kayak puffing tadi. Itu kalau menurut join. Oke, kayak gitu sih kalau menurut join. Lanjut ya. Sekarang kita bakal belajar ini pyroclastic fragmented pieces of magma. Next page. Kenapa? Anjir. Nggak bisa digeser, bro. Nih, extrusive pyroclastic rocks. Tadi kan yang efusif. Efusif tuh ya kayak ngalir gitu. Nah, yang ngalir di sini tuh ada kayak tadi ya, AA lava, Pahoho, columnar join lava, ini yang mengalir gitu, yang aman, yang tenang gitu, efusif itu. Efusif itu kita anggapnya tenang. Nah, terus yang kedua, lagi dah. Gak kelihatan itu ya? Apanya? Oh ya, kelihatan. Gak ada. Oh, nih yang kedua ada explosive. Explosive itu keras atau meledak. Nah, di sini tuh kalau extrusive pyroclastic rocks itu dibagi menjadi 3. Ada pyroclastic flow atau aliran pyroclastic. Terus ada juga pyroclastic surge. Surge itu aku lupa ya bahasa Indonesia apa. Pokoknya dia surge. Pyroclastic fall. Jadi kalau pyroclastic flow itu dia yang ini nih ya. Yang ini. Dia tuh yang ngalir. Dia tuh kayak ketika gunung meletus, dia itu abu vulkaniknya dan juga lava-lavanya itu bakal ngalir semua ke bawah. Ngalir kayak air gitu. Terus kalau misalkan surge itu tuh dia gimana ya, dia tuh nggak ngalir, dia kayak lebih tinggi dikit gini, tapi dia nggak sengalir flow. Sedangkan kalau pyroclastic fall itu dia yang terbang ke atas langit, terus dia jadi abu vulkanik, terus dia bakal jatuh ke rumah-rumah. Ini biasanya kita sering lihat nih, abu vulkanik kalau ada letusan gunung berapi. Ini fall. Bedanya tuh apa? Kalau flow itu dia itu isinya tuh kebanyakan batuan. Batuan itu lebih banyak daripada gas, dan dia tuh cepet banget, 700 meter per sekon, dan suhunya tuh panas banget, lebih bisa daripada 1000 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kamu sering lihat nggak sih, kan pernah kalau kita sebagai orang awam nge-inspect gunung meletus tuh kan kayak duar tiba-tiba meledak gitu kan, terus bahaya banget, ledakannya tuh bisa bikin kita meledak juga. Salah, itu yang bahaya tuh bukan itu. Ledakan gunung itu ya sebenarnya cuman it's just an explosion gitu, a common explosion. Ya, kalaupun dia ledakannya gede banget, paling-paling cuman nimbulin gempa bumi doang gitu. Tapi kalau misalkan yang bahaya tuh 3 ini, pyroclastic flow, pyroclastic surge, sama pyroclastic fall. Kalau pyroclastic tuh flow tuh bahayanya apa? Dia banyak banyak banget batunya. Terus tuh dia secepat ini. Geraknya tuh secepat 700 meter per sekon. 700 meter per sekon itu kamu kalau naik mobil ya, biasanya itu kali kalau naik mobil kencang tuh kali cuma 10 meter per sekon paling cepat, dan ini geraknya 700 meter per sekon, dan suhunya sepanas ini 1000 derajat. Bayangin rumah kamu ada di samping gunung berapi, pas gunung berapi itu besar, pas gunung berapi itu meletus, ada batu-batu yang lebih panas dari 1000 derajat menghantam kamu dengan suhu sepanas ini gitu, dengan suhu sepanas ini lalu dengan kecepatan secepat ini. Inilah yang bahaya, yang kadang bikin korban jiwa itu 3 ini, pyroclastic flow, surge, sama pyroclastic fall. Nah, pyroclastic flow ini itu namanya tuh Nuo Ardente, ini yang paling bahaya, dan orang-orang tuh sering nyebut sebagai Wudus Gembel. Jadi kalau pernah searching tentang letusan gunung Merapi di Jawa Tengah itu banyak banget Wudus Gembel ya, ini Wudus Gembel karena Wudus itu kan artinya dalam bahasa Jawa itu kan kambing. Gembel itu apa ya? Gembel tuh kayak gelandangan gitu, dan Wudus Gembel tuh berarti kayak kambing jorok yang
dia menyeruduk gitu. Ini dia ini yang paling bahaya, yang korban jiwanya innalillahi lah. Terus ada pyroclastic surge, dia itu bedanya sama flow, dia itu lebih banyak gasnya dibanding rock. Kemudian dia nggak secepat flow ya, cuman segini. Terus tuh dia suhunya 100 derajat, jauh banget, tapi tetap tetap level, tetap mematikan. Soalnya 100 derajat itu kayak orang kalau kena tetap bisa gosong gitu, walaupun nggak separah flow gitu, tetap bisa membunuh gitu. Sedangkan kalau fall itu dia kayak dia bakal eruption column, bakal nyiptain eruption cloud, dan dia bakal jatuh sebagai ini ashfall atau abu vulkanik. Kalau pernah dengar abu vulkanik itu dia bakal nutupin rumah-rumah gelap, tapi bahayanya itu dia kalau misalkan kita berkaca ke letusan gunung Krakatau di tahun 1883, itu tuh yang bahaya dari fall itu adalah ketika kan itu kan letusan gunung salah satu yang paling parah di dunia ya. Jadi pada saat itu tuh yang katanya gempa buminya terasa sampai Brisbane, terus tuh abu vulkaniknya itu katanya menutupi sampai Eropa, dan dia menutupi bumi hampir setahun gitu. Jadi setahun itu full musim dingin gara-gara abu vulkaniknya itu kayak terbang terusan di atmosfer, jadi matahari itu nggak bisa masuk, jadi musim dingin gitu 1 tahun itu. Salah satu penyebab banyak kepunahan fauna di Indonesia pada saat itu, pyroclastic fall. Dan dia bakal ngeluarin di pyroclastic fall tuh dia bakal ngeluarin ejecta. Ejecta itu artinya keluaran. Kalau kamu ingat kan pernah nge-eject USB kalau habis masukin, itu artinya keluaran. Dan keluaran dari pyroclastic fall ini disebut sebagai tephra. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang tephra. Oh ya, di sini ada pertanyaan nggak? Atau yang nggak paham di mana? Bagian mana? Tidak. Yakin? Jadi yakin. Oke. Sekarang kita bakal belajar tentang tephra. Tahu nggak tephra itu apa? Yang dari jatuh dari Iya, pyroclastic fall. iya, tephra itu ejektanya ya, keluaran dari pyroclastic fall. Bener banget. Di sini kan kelihatannya kan tephra kayak cuman ashfall doang, abu vulkanik yang kecil-kecil, tapi tephra itu ternyata banyak jenisnya. Jadi tephra itu bisa diklasifikasikan menjadi class size atau klasta ukurannya, terus dia tipe pyroclastnya, terus tuh dia ntar tuh kalau dia unconsolidated tuh jadinya apa, dan kalau dia consolidated artinya jadinya tuh apa. Consolidated itu artinya terbatukan ya, consolidated itu artinya membatu. Jadi kalau consolidated itu artinya udah terbatukan, kalau unconsolidated itu artinya belum terbatukan. Jadi dari ukuran kelastanya tephra itu dibagi menjadi 4, ada yang lebih besar dibanding 64 mm, ada yang lebih kecil dibanding 64 mm, ada yang lebih kecil dibanding 2 mm, dan ada yang lebih kecil lagi dibanding 0,063 mm. Nah, kalau lebih besar dari 64 mm namanya itu blok atau bom. Blok atau bom. Bedanya tuh apa? Nah, ini blok atau bom ya, segede ini. Ini gede banget kan, bayangin ketika ada pyroclastic fall yang jatuh bukan abu vulkanik tapi yang kayak gini di rumah itu langsung hancur kan rumah. Kalau batu sebesar ini. Nah, dan bedanya bom sama blok itu apa? Kalau bom itu dia tuh yang bentuknya cenderung membundar. Mungkin gini atau apa. Tapi kalau blok tuh dia biasanya lancip tajam gini. Nah, ini bedanya gitu, antara dia cuman ujungnya dia sudutnya doang gitu. Terus tuh dia mainly unconsolidated tephra. Dari blok sama bom ini dia tuh kalau belum terkonsolidasi dia jadinya aglomerat. Dan kalau dia sudah consolidated dia bakal jadi pyroclastic rock, dan dia bakal jadi aglomerat ataupun pyroclastic breccia. Nah, selanjutnya itu yang lebih kecil tuh ada namanya lapillus atau lapilli. Nah, lapilli itu dia ukurannya antara 2 sampai 64. Dia itu mainly consolidated tephra. Kalau dia masih unconsolidated dia jadinya kayak lapisan lapilli doang. Lapilli yang tertumpuk terlapis. Ini lapilli kayak gini ya, dia kayak kerikil tuh. Besarnya mungkin kayak so kita kalau ngegenggam lapilli itu mungkin satu genggaman tangan kita bisa muat 4 sampai 5 batu. Kira-kira segitu untuk ngebayanginnya. Terus dia kalau udah consolidated, lapilli tephra itu bisa jadi lapilli tuff namanya, atau lapilli stone, batu lapilli. Kalau udah terbatukan. Consolidated itu artinya itu udah tersedimenkan kan. Kan kita kemarin sempat bahas tentang batuan sedimen yang kita belum bahas tentang lebih lanjut sih, tapi yang kita udah bahas kayak tipis-tipis kemarin tuh kayak batuan sedimen itu batu yang dia itu bakal terendapkan kan, dan bakal terkeraskan, tersementasikan sampai-sampai dia itu jadi batu gitu, dari yang awalnya cuman tumpukan-tumpukan sedimen.
Terus yang lebih kecil daripada 2 mm atau range antara 2 sampai 0,063 itu ada namanya ini coarse ash atau abu vulkanik yang kasar. Dia kalau masih mainly unconsolidated tephra-nya namanya itu masih coarse ash juga, tapi kalau udah terbatukan jadinya itu adalah tuff. Coarse ash tuff. Tuff ini kalau udah ash kalau udah terbatukan jadi batu tuff, batu tufa. Terus tuh kalau lebih kecil dibanding 0,03 namanya tuh fine ash atau halus, abu vulkanik halus. Jadi kalau unconsolidatednya fine ash, tapi kalau udah consolidated jadinya fine ash atau tuff. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Tidak. Nah, terus ada namanya juga di sini kalau kamu lihat welded tooth. Welded tooth itu apa? Jadi ketika toothnya itu udah nempel ya. Nempel dan kemudian itu terelaskan. Terelaskan tuh kayak tooth itu kan awalnya dia tuh biasa tuh kan. Kan tooth itu panas ya. Gara-gara dia itu keluar dari gunung berapi. Nah, ketika dekat satu sama lain dia tuh bakal terelaskan. Terelaskan itu kamu paham itu nggak? Apa sih ngomongnya ya pengelas itu? Smelter. Apa ya? Tahu las nggak sih yang nyambungin besi gitu? Yang gabungan gitu. Tahu. Kenapa? Yang gabungin besi ya. Iya, gabungin besi, nah itu elas. Nah, welded tooth itu artinya terelaskan. Jadi ketika tooth dia masih panas kemudian dia nempel, dia bakal kayak ngegabung gitu, bakal terelas gitu, sehingga dia bakal ada tekstur elas-elasnya. Aku nggak bisa identifikasi tekstur elasnya di mana, tapi ini sih katanya ini adalah welded tooth, dia udah terelaskan gitu. Hmm. Snow losing mass? Yes, I've lost a considerable amount of mass. Solusi outfit buat perut buncit atau yang berisi yaitu adalah Halo. 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 Lanjut ya. Ntar ini aku share dulu Iya. screen-nya. Bang Nathan, jadi untuk apa namanya rekeningnya saya Boleh, kirim kapan ya? boleh ya, apa aku kirim sekarang dulu aja ya biar nggak nunda-nunda lagi. Berapa? Apa aku kirim sekarang aja ya? Ya, kirim kirim sekarang aja ya. Ini aku coba itu dulu.
Oh, tuh. Sama totalnya ya. Sama sampai sekarang atau sama yang 13 jam dulu aja? Yang 13 jam dulu aja. Oke, oke. Bentar. Ini lagi ngidupin HP ku masih lama sambil belajar deh. Nanti kalau udah ntar aku kasih tahu. Oke, kita lanjut. Bentar. Tadi kan sampai ini ya, sampai classification of pyroclastic deposits. Sekarang kita bisa lanjut ke sini, classification of igneous pyroclastic rocks. Jadi, ini bisa sedimen. Alhamdulillah kita bentar lagi sedimen nih. Lagi menyentuh sedimen, bro. Bentar. Ini sambil aku ngidupin HP-nya. Oke, sampai. Classification of pyroclastic rocks. Jadi ini kalau kamu lihat di sini kan kayak ada semacam ini ya, semacam segitiga. Apa yang terlintas ketika ada segitiga seperti ini? Segitiga? Maksudnya ini kan klasifikasi segitiga. Keingat sesuatu nggak? Enggak. Yakin? Ini mirip loh, mirip sama itu. Segitiga KAPF, masih ingat nggak yang kemarin? Iya ingat. Ya, jadi ngerjainnya juga bisa pakai apa ya? Kira-kira caranya juga sama, normalisasi dan lain-lain. Tapi di sini tuh karena cuma dikit kotaknya, jadi kamu bisa pakai estimasi kalau kamu mencoba untuk klasifikasi menggunakan apa namanya segitiga ini. Di sini kan ada 3 komponen. Block and bombs-nya berapa? Kita anggap aja B. Terus lapillinya berapa? Anggap aja L. Yang di bawah tuh ash-nya berapa? Ini A. Misalkan nih ada batu segala macam, tapi dia itu B-nya itu udah lebih dibanding 75. Berarti dia otomatis di sini kan? Nggak usah susah langsung di sini. Berarti dia otomatis ini aja gitu. Misalkan dia ash dan ash-nya tuh udah lebih dari 75, pasti di sini. Kemudian lapilnya itu udah lebih dari 75, pasti di sini. Saya enaknya tuh sih sebenarnya kalau buat cepet-cepetnya. Tapi kalau untuk dibuat mendetail kayak bener-bener accurate itu bisa juga. Tapi kalau aku biasanya kalau untuk segitiga yang simple gini aku pakai apa ya? Kayak pakai itu aja perkiraan. Misalkan dia B-nya itu antara 25 sampai 75. Antara ini ya. Pasti di sini. Udah pasti di sini. Tengahnya kan kosong ini doang. Terus kalau misalkan B-nya itu lebih kecil dibanding 25, ya antara 3 ini. Harus lihat yang lebih cenderung mana. Kalau misalkan L lebih banyak sampai dia 75 berarti lapis stone. Kalau sebaliknya tough gitu. Itu sih ini pakai perkiraan sih, aku pakai kayak estimasi gitu untuk ngerjain tipe klasifikasi yang ini. Oke. Ntar aku ngambil catatanku dulu. Aku ada beberapa catatan tambahan soal ini pyroclastic yang mungkin penting. Nanti gini kayaknya, nanti aja deh. Ini kita baru cocok belajar ini ketika kita udah selesai bahas tentang batuan sedimen. Karena batuan sedimen kita belum sentuh sama sekali, jadi mungkin kita skip aja. Kita langsung ke batuan sedimen dulu aja. Tapi sebelum ke batuan sedimen aku mau nanya nih, kamu udah belum soal yang kemarin tugasnya? Belum. Ya, karena aku udah suruh kerjain. Tadi gak ada mood. Udah. Next istirahat. Bismillah bisa.
Oke, bentar nih aku. Ini HP aku udah online. Ini aku kasih dulu aja deh rekeningnya. Oke. Anjir, ini kenapa cuy? Hmm, cara ngeliatnya gimana ya? Bentar. Ini bisa aku share di sudah. Ya deh. Kita lanjut. Oke, thank you. Oke, thank you juga. Kita lanjut ke sini. Kayaknya udah habis beneran, bener-bener udah habis. Tapi sebelum kita lanjut, kita coba cek dulu materi dari PDF-nya. Biasanya materi dari PDF itu jauh lebih lengkap ya. Geosfer, petrologi, batuan piroklastik. Apa kira-kira yang bisa kita dapatkan? Hal-hal baru apa? Oke. Kita coba baca dari atas ya, biar nggak ketinggalan. Pyroclastic. Ini kita materi yang tadi masih ya, tapi kita kayak review aja biar lebih lengkap. Pyroclastic berasal dari kata pyro, bahasa Yunani yang berarti api, dan klastik yang berarti fragmen atau pecahan. Menurut McPhee 1993, batuan pyroclastic adalah batuan yang tersusun oleh material-material yang berasal dari hasil erupsi gunung berapi yang eksplosif dan diendapkan dengan proses-proses vulkanik primer. McPhee 1993 memasukkan batuan piroklastik ke dalam kelompok batuan vulkaniklastik, yaitu batuan klastika hasil erupsi gunung api, bersama dengan batuan autoklastik dan batuan sedimen vulkanogenik. Batuan piroklastik juga masuk ke dalam kelompok batuan beku fragmental bersama kelompok hyaloklastik dan autoklastik. Menurut Fisher dan Schemingke, karena batuan ini sering terbentuk dari pembekuan magma secara cepat dan tiba-tiba yang menyebabkan terjadinya fragmentasi magma pada fase eksplosif gunung api, kelompok batuan ini menjadi penting untuk dipelajari mengingat kondisi geologi Indonesia yang banyak dijumpai gunung api, membuat keberadaan batuan ini sangat umum dijumpai di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah vulkanik aktif. Kita terus belajar tentang terminologi pada batuan piroklastik. Yang pertama ada pyroclast atau piroklas, merupakan fragmen-fragmen material vulkanik yang terbentuk dari hasil proses vulkanisme. Yang kedua ada endapan piroklastik, yakni merupakan kumpulan dari piroklas baik yang terkonsolidasi maupun belum terkonsolidasi. Yang ketiga adalah tefra. Tefra itu merupakan kumpulan dari piroklas yang belum terkonsolidasi. Lalu welding. Welding tadi yang kataku las itu ya, merupakan deformasi plastis dari piroklas yang bersifat panas, umumnya pumice, skoria, atau gelas vulkanik sehingga mengalami pemadatan dan pengerasan. Piroklas dan batuan piroklastik dikelompokkan berdasarkan ukuran butiran yang tadi kataku. Berdasarkan ukuran butiran itu ada, kalau 6 lebih dari 64 itu namanya blocks and bombs. Terus dia itu batuan piroklastiknya ada aglomerat sama pyroclastic breccia, ini yang possible. Kalau 64 sampai 2 itu ada lapilli, dan yang possible itu adalah lapilli tuff dan lapilli stone. Kalau lebih kecil dibanding 2 itu namanya ash grain, dan dia itu batuan piroklastiknya tuff sama ash tuff. Sekarang kita belajar tentang volcanic eruption. Itu ada yang efusif, yakni yang lava flows. Yang tadi, yang dia itu coherent lava or intrusion. Ini yang tadi dibaginya ada AA sama POHOHO. A sama PAHOHO. Ini bagi dua ini.
Terus yang explosive itu dia ada mass flow, traction, sama suspension. Mass flow yang dia aliran tadi namanya pyroclastic flow deposits. Dia itu biasanya itu hasilnya itu adalah welded dan non welded. Yang tadi itu disebut sebagai sebutan lainnya tuh Nue jadi keringat karakter anime Nue Ardente, atau bahasa Indonesianya apa, sebutan Indonesianya masih ingat gak? Tidak. Yang tadi yang kambing-kambing dalam bahasa Jawa. Oh, kambing jorok. Itu bahasa Kambing Indonesianya. gembel. Bahasa itunya, bahasa Jawanya apa yang lebih jelas? Gembel. Ya benar, wedus gembel. Wedus gembel. Aku bukan orang Jawa tapi aku tahu ya. Di Lampung banyak orang Jawa soalnya. Terus kalau misalkan traction, kan ada mass flow. Flow itu kayak aliran. Traction itu gimana ya? Traksi itu kayak bedanya apa ya traksi sama mass flow? Arus traksi. Traksi itu kalau misalkan mass flow itu bener-bener ngalir, traksi itu kayak gimana ya? Ini kan misalkan gunung nih, ini gunung. Ini gunung. Kalau mass flow itu yang dia ngalir, bener-bener ngalir kayak air lah, ibaratnya gitu, anggaplah. Kalau traksi itu dia kadang gabungan antara suspensi sama mass flow. Dia ada yang di bawah dikit, ada yang mantul-mantul, terus ada yang di atas dikit tapi nggak terlalu tinggi. Itu traction. Terus kalau ini ya yang disebut nanti dengan pyroclastic surge deposits, yang dia itu non welded. Oke. Terus yang terakhir itu ada suspension, pyroclastic fall deposits. Dia itu tersuspensi itu apa namanya? Ignium bright. Bentar. Aglomerat, ignium bright. Oke. Tersuspensi. Suspensi itu artinya kayak kamu tahu nggak sih, misalkan ada air bersih, terus kamu campurin sama tanah, airnya kan jadi warna kotor tuh, ya nggak sih, jadi warna coklat airnya. Nah, air coklat itu karena ada tanah yang tersuspensi dalam air. Paham nggak sekarang arti suspensi itu apa? Belum. Misalkan gini deh, kita anggap ada air satu gelas, satunya tuh kita kasih tanah yang tipis kayak debu gitu, satunya kita kasih pasir. Nah, tanah yang kalau misalkan air kita kasih pasir, campur pasir yang kayak pasir pantai, pasti kan pasirnya dia bakal awalnya dia bakal bubar gitu, bakal terhamburkan di air. Tapi lama-lama kan dia bakal ngendap di bawah gitu, karena dia berat. Tapi kalau tersuspensi itu kayak misalkan dia lebih tipis, dia tuh kayak ngambang dalam air dan dia tuh ngubah warna airnya gitu. Itu kalau tersuspensi. Jadi kalau air kamu kasih tanah yang coklat-coklat gitu kan, airnya jadi kotor tuh kan. Nah, airnya kotor karena apa? Karena ada debu atau tanah yang tersuspensi dalam air. Kira-kira gitu dalam gimana kita make kata suspensi. Makanya suspensi di sini tuh dihubungkan sama pyroclastic fall deposits. Karena kan fall tadi kan dia itu kan fall deposit itu kan paling banyak kan abu vulkanik, ash itu kan yang paling kecil kan. Jadi itu ibarat kata tuh langit kita itu kayak penuh dengan apa ya, tanah-tanah gitu, sehingga langit kita jadi gelap gitu. Kalau misalkan langitnya itu isinya pasir kan bakal jatuh ke muka kan, sakit tuh karena pasir kan berat. Oh, apa ini hujan pasir. Tapi kalau tanah dan debu-debu itu kan dia gimana ya, jatuh tapi kayak pelan gitu loh, jatuh tapi dia kayak ngambang gitu loh, karena sebenarnya dia jatuh tapi jatuhnya pelan, tapi dia karena ngambang kayak sampai ngubah warna langitnya, itu namanya suspensi gitu. Gini aja, misalkan kamu bayangin di langit itu ada debu satu sama ada pasir. Nah, kamu lempar pasir sama debu ke atas langit. Yang satunya itu kalau misalkan kamu lempar pasir, dia kan langsung bakal jatuh kan karena berat ke muka kamu. Bakal kena mata tuh, jatuh, kebayangan. Tapi kalau kamu lempar debu yang tipis-tipis, dia bakal gimana coba? Kebayang nggak? Debunya bakal gimana kalau kamu lempar? Lama dan dia bakal kayak hambur gitu kan. Dan dia menyatu sama udara, kalau kehirup bisa kehirup tuh. Dan dia bakal apa ya, kayak ngambang gitu loh, debunya kecil-kecil dan susah ditangkap karena emang dia kecil-kecil. Nah, itulah suspensi. Kira seperti itu. Kenapa dia suspensi dikaitkan dengan pyroclastic fall deposits? Karena itu tuh kuat banget. Fall deposit itu kuat banget sama yang namanya ash. Makanya ash itu
Ini relasi, ada hubungannya sama suspensi. Dan kalau suspensi, di antara ketiga ini, apa aja sih yang memungkinkan untuk dia teralaskan? Kalau flow, dia itu mungkin untuk welded. Kalau parallel fall, dia mungkin untuk welded. Dan non weldednya itu tiga-tiganya mungkin untuk non welded. Tapi kalau parallel surge deposit, yang surge itu tuh dia impossible untuk welded. Welded cuma untuk di flow deposit sama fall deposit. Tapi beda ya. Kalau yang ini kayak tambahan. Kalau pyroclastic flow deposit yang welded itu jadinya bakal igneum bright. Nah, batuannya ini batuan yang sering banget. Batuan welded itu paling terkenal igneum bright. Kalau dia flow terus dia welded itu igneum bright. Kalau fall terus dia welded itu jadinya adalah kemungkinan adalah welded tooth. Kenapa tooth? Karena kalau kamu lihat di sini bom kalau jadi batu jadi nama batunya adalah aglomerat atau breccia. Lapilli kalau jadi batu namanya lapilli stone. Terus ash kalau jadi batu namanya tuff. Jadi ini bentuk piroklasnya atau sedimennya, ini bentuk ketika udah jadi batunya. Udah lebih keras bersatu gitu. Sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham bingung di mana? Bingung di itu. Igneum bright welded tooth. Kenapa? Bingung di maksudnya seperti apa yang Dan membuat cuma nama. Kenapa? Cuma nama kan atau ada arti lagi? Kalau igneum bright itu ya memang namanya igneum bright. Jadi kalau misalkan flow deposit terus dia teralaskan, di kemungkinan batunya igneum bright. Misalkan ditanya nih, ada soal diketahui suatu batuan piroklastik yang kemungkinan berasal dari piroklastic flow, terus tuh dia teralaskan welded statusnya. Apa jawabannya? Kemungkinan igneum bright. Tapi kalau fall deposit terus dia welded, itu namanya welded tooth. Tinggal tooth kan emang jelas kan, karena ash itu kan hasilnya adalah tooth. Tapi kalau dia teralaskan jadi welded tooth gitu, tambahin doang. Gitu doang sih. Oke, paham ya. Ini apa lagi nih, aku nggak paham. Ini susah sih ini. Ini kayak belum dulu deh. Ini klasifikasi batuan piroklastik pakai cara yang tadi ya. Igneum bright itu apa ya? Benar nggak sih teralaskan tuh igneum bright? Apa aglomerat? Benar-benar harusnya benar. Ini udah masuk susah nih. Sortasi ini kita belum belajar. Ntar kita belajar ini kita kesini lagi. Ingetin aku. Kita bakal bahas ini setelah kita bahas batuan sedimen. Insya Allah. Oke. Kita berarti lanjut ke batuan sedimen. Akhirnya ya Allah keluar juga dari batuan buku. Bentar ya, aku pengen kasih detail jamnya dulu, aku lupa ketik. Aduh, sorry. Lanjut ya, sedimen. Jadi kita belajar tentang batuan sedimen, tapi kamu masih ingat tentang rock cycle nggak? Yang kita bahas pertama kali banget. Oke, bedanya batuan sedimen dan batuan beku apa? Kita kan udah belajar batuan beku tadi. Batuan beku itu dari magma yang membeku gitu aja sih. Pendinginan dan kristalisasi. Kalau batuan sedimen apa? Batuan sedimen, batuan beku yang mengalami pelapukan, transportasi, dan pengendapan. Terus? Itu sedimen. Itu sedimen. Kalau batuan sedimen? Batuan sedimen tuh yang nanti kalau udah disementasi, udah di pap, jadi batuan sedimen. Kalau udah di apa? Udah disementasi, udah di dan kerasin sama-sama. Oke, udah terlitifikasi lah ya ibaratnya. Oke, terus aku tanya lagi nih, kalau batuan metamorf itu gimana? Bedanya apa? Apa? Batuan metamorf itu itu kan yang dari panas dan tekanan. Iya. Terus batuan metamorfik dia turun lagi bagian bawah. Enggak, gini deh. Terus kalau batuan sedimen, tadi kan kamu ngomong batuan sedimen itu adalah batuan beku yang sudah mengalami pelapukan dan sebagainya macam. Terus kalau emang yang mungkin jadi batuan sedimen tuh batuan beku doang atau bisa batuan lain? Bisa batuan lain.
Batuan apa tuh? Batuan metamorphic. Dan batuan What? dan Batuan satu lagi beku. dan satu lagi Batuan metamorphic. satu lagi. Batuan sedimen. Nah, jadi batuan sedimen itu juga bisa jadi batuan sedimen tersendiri. Batuan sedimen yang udah jadi, kalau dia terlapukan, terendapkan, tertransportasi, dia bakal jadi batuan sedimen yang baru juga gitu. Jadi batuan sedimen itu bisa dari ketiganya. Makanya kita bisa lihat di sini ya. Ini kan ada panah lagi, panah kebalikan. Nah, ya gitu. Kalau batuan metamorfik yang bisa jadi batuan metamorfik itu batuan apa aja? Batuan beku sama batuan sedimen. Ya, tergantung ya. Kalau kena tekanan dan panas, semua batuan bisa menjadi metamorph gitu. Intinya tekanan dan panas itu dua agen yang paling penting dalam ini. Berarti ini rock cycle aku anggap udah tuntas lah insya Allah. Jadi sedimen tadi kuncinya itu adalah dia terkena pelapukan. Jadi misalkan ini batu, maka batu ini yang kokoh ini dia itu harus terlapukan. Terlapukan tuh kayak hancur kan? Dia lancur jadi kecil-kecil nih. Terlapukan. Terus kecil-kecil ini dia bakal tertransportasi. Misalkan kita ingat kita bikin agent itu adalah sungai. Dia bakal terkena flow air sungai sampai dia sampai ke danau. Ketika udah tenang dia bakal terendapkan di danau. Terendapkan di sini sedimennya. Sedimennya dia bakal numpuk kan. Dia kan sering waktu bakal numpuk, yang di atasnya bakal numpuk kan. Numpuk terus. Numpuk. Karena numpuk kan yang paling bawah ini kan dia semakin berat. Maka dia udah kayak ketekan gitu, kepres sama atasnya. Jadi dia di sini jadi batu. Adalah batuan sedimen. Tapi kita cenderung melupakan itu sih, melupakan sementasi. Sementasi itu anggaplah dia itu bakal terjadi di sungai, di danau ini dia bakal terjadi sama semen-semen yang berasal dari danau. Semen dia bakal sebagai lem sih, semen itu perekat doang. Gitu. Paham nggak sampai sini kira-kira secara garis besar gimana batuan sedimen terbentuk? Paham? Paham lah ya. Terlapukan, tertransportasi, terendapkan, baru terkompaksi sementasi atau litifikasi. Kompaksi sementasi yang ini tuh. Woi, halo. Kompaksi dan sementasi itu sebutannya adalah litifikasi. Litifikasi itu apa? Kalau secara bahasa, tahu nggak? Apa? Litifikasi? Iya. Tak tahu. Litifikasi itu dari kata litik. Litik itu apa? Ini bahasa Inggris. Tahu nggak? LITHIC. Tidak. Litik itu artinya batu. Berarti litifikasi itu adalah terbatukan. Berarti setelah ini terendapkan, dia bakal terlitifikasi. Yang proses itu diantara itu adalah kompaksi dan sementasi. Litik itu batu ya artinya. Jadi kosakata kayak litifikasi, terus kayak konsolidasi, terus kayak petrifikasi, kristalisasi. Ini hampir kayak artinya sama-sama gitu. Ini kata-kata yang sering muncul di kebumian. Artinya ya mirip-mirip, cuman kayak perbedaan makainya aja kapan. Kalau kristalisasi itu dipakainya kadang itu kalau misalkan dari magma itu kristalisasi, magma menjadi batu. Stratifikasi itu kalau sedimen dia terlapukan gitu, ya gitu. Tapi intinya tetap sama, terbatukan atau terbentuknya berubah menjadi batu gitu. Secara Indonesia gitu. Oke, berarti udah paham banget kan tentang sedimen. Kita lanjut belajar tentang ininya. Batuan sedimen berdasarkan proses terjadinya, ini aku hapus dulu biar rapih. Erase all. Batuan sedimen berdasarkan proses terjadinya itu dibagi menjadi sedimen klastik sama sedimen non klastik. Bedanya itu apa? Kalau sedimen klastik itu partikel sedimen berupa hancuran akibat proses erosi dari batuan lain yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau sedimen non klastik, partikel sedimen yang terbentuk sebagai hasil reaksi kimia di alam yang melibatkan atau tidak melibatkan aktivitas organisme. Paham gak ini? Klastik sama non klastik. Kalau dilihat dari
Bedanya apa gimana? Kalau kamu pahami dari bacaan aja. Aku mau coba koreksi. Partikel sedimen yang plastik itu dari apa namanya? Erosi itu ya, Erosi itu gunung. terlapukan, anggaplah terlapukan erosi itu. Dari batuan yang lain yang telah ada sebelumnya. Contohnya batuan apa kalau plastik, sedimen plastik? Sure. Apa? Contohnya batuan apa dari batuan apa kalau sedimen plastik? Hancuran akibat proses erosi dari batuan lain yang ada telah sebelumnya. Ini batuan lain ini batuan apa aja? Batu. Batu apa? Baru kita bahas loh kayak 5 menit yang lalu. Asal sedimen itu dari batuan apa aja? Paham? Masih ingat ya? Oh, batuan baku. Oke. Ah. Terus? Oh, benar. Oh, ntar bapakku nelpon. Aku bilang dulu. Bentar ya. Lanjut. Berarti dari batuan apa aja? Dari batuan beku, batuan sedimen, ataupun dari batuan Metamorfik. metamorfik, ataupun dari batuan sedimen itu sendiri. Yang kayak agak plot twist, jadi kita taruh di terakhiran. Sorry ini agak jelek nih, posisi dudukku nggak enak banget. Berarti yang tadi kita bahas tentang di sini tentang asal-usul batuan sedimen dan tentang yang tadi kita bikin batuan hancur-hancur telapukan itu tuh cuman pengertian daripada sedimen plastik doang. Kalau non plastik itu beda lagi. Non plastik itu kalau kita baca partikel sedimen yang terbentuk sebagai hasil reaksi kimia di alam yang melibatkan atau tidak melibatkan aktivitas organisme. Yang melibatkan aktivitas organisme itu contohnya kayak gini. Kamu tahu di pantai itu kan banyak kerang-kerang ya. Tahu gak sih kayak kerang-kerang gitu? Kerang ataupun apa ngomongnya ya, siput, nail ataupun ya gitu deh kerang-kerang gitu. Kan banyak pernah gak sih ke pantai terus kayak lihat banyak sampah-sampah kerangnya yang ada di pantai. Iya. Menurut kamu itu kerang-kerang yang cangkang-cangkangnya itu terbuat dari alam atau dibuat manusia terus dikasih buat hewan-hewan? Alam. Alam, bener banget. Itu tuh dihasilkan oleh hewan-hewan tersendiri. Jadi hewan-hewan itu yang membuat cangkang-cangkang itu. Dan cangkang-cangkang hewan itu tuh biasanya tuh mereka kayak sekali pakai gitu. Habis mereka buat, mereka pakai, mereka buang, mereka letakin di pantai gitu. Dan nantinya ya bakal diolah oleh pantai. Jadi ntar tuh cangkang-cangkang bekas kerang itu dia tuh ibaratnya nanti tuh dia tuh bakal terbawa oleh arus pantai. Terus tuh dia ketika udah terbawa oleh ombak, ketika di tengah-tengah laut dia tuh bakal terendapkan, bakal jatuh ke laut. Terus tuh dia jatuh ke laut, dia bakal numpuk di dalam laut. Ini laut ya, ini anggaplah ini laut. Ini laut kan gini pantai. Nah ini lautnya udah agak dalam nih. Di sini tuh dia bakal numpuk di sini kerang-kerangnya. Ini banyak banget. Numpuk sampai banyak banget. Sampai numpuk kan, ketika numpuk udah tinggi kan dia bakal terkompaksi tuh. Bakal terkompaksi. Yang di bawah ini kan semakin keras kan, semakin tertekan, jadi dia semakin kokoh, semakin membatu. Jadilah batu sedimen di bawah ini. Namanya apa? Namanya sedimen non klastik, atau dia itu bukan berasal dari batuan lain, tetapi terbentuk sebagai hasil reaksi kimia di alam yang melibatkan atau tidak melibatkan aktivitas organisme. Jadi kalau ini tadi dia melibatkan aktivitas organisme ya, karena kan awalnya dia dari cangkang-cangkang hewan. Kalau sedimen non klastik di sini. Namanya batuan sedimen apa yang terbentuk dari cangkang-cangkang? Namanya adalah limestone. Limestone atau batu lemon, bukan. Batu lempung. Ini limestone, batu-batu yang terbentuk. Ini limestone ini kalau kamu ngomong ke papa kamu, kayak papa kamu paham deh limestone. Limestone itu batu yang sering dipakai ditambang itu buat jadi semen. Jadi kalau orang-orang pertambangan itu kadang mereka tuh kalau membuat semen ya, semen buat bangunan itu, bangunan apa namanya? Bangunan buat fondasi itu dari limestone kadang bahan dasarnya.
Nah, ini dia limestone, batu lempung. Ini batu lempung itu termasuk ke dalam sedimen non-klastik. Karena apa? Karena limestone ini nggak berasal dari batu sebelumnya. Jadi kalau batu sebelumnya yang berasal itu namanya sedimen klasik, yang berasal dari 3 jenis batuan ini. Oke, lanjut. Berarti sedimen non klasik udah paham ya, salah satu contohnya limestone. Paham. Kenapa disebut sedimen non klasik limestone? Ini yang itu kan, yang cangkang Cangkang kerang. ya, cangkang kerang yang yang bekas ke laut, harusnya turun, harusnya mengalami apa namanya, Oke. mengalami itu, harusnya dikompaksi. Ya, berarti kalau sedimen non klasik itu dia tetap ada proses litifikasinya. Litifikasi tetap eksis. Walaupun proses-proses kayak pelapukannya itu udah nggak ada. Pelapukan tuh biasanya cuma terjadi di plastik doang. Pelapukan khas. Kita anggap gini deh. Itu. Lanjut. Berdasar penyusunan utamanya, sedimen itu dibagi menjadi dua. Sedimen karbonat dan juga sedimen non karbonat. Sedimen karbonat apabila sedimen tersebut secara mayoritas tersusun oleh senyawa karbonat atau CaCO3. Ini tersusun oleh karbonat atau CaCO3. Contohnya itu adalah apa? Contohnya adalah limestone. Limestone itu juga termasuk sedimen karbonat. Jadi kalau kamu tahu ya, kerang-kerang itu tuh kerang-kerang ya. Kerang itu dia itu kan dari makhluk hidup. Dia itu rumusnya adalah CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, ketika dia ke laut terus dia terendapkan menjadi batu lempung, maka batu lempung juga rumusnya CaCO3. Makanya batu lempung termasuk ke dalam batuan sedimen karbonat gitu. Kemudian sedimen non karbonat itu apabila sedimen tersebut secara mayoritas tersusun oleh senyawa non karbonat. Ada dua, vulkaniklastik sama siliklastik. Kalau vulkaniklastik itu tuh yang terbuat non karbonat tapi dari gunung berapi. Kayak tadi, piroklastik ingat gak? Batuan piroklastik, ignimbrite, tuff, lapilistone, Iya, itu vulkaniklastik, piroklastik anggaplah. Terus tuh siliklastik itu apa? Siliklastik itu harusnya sih dia merefer ke sini. Nah, ini siliklastik dari batuan sebelumnya. Salah bukan ke sini ya. Harusnya bentar. Kok hilang? Siliklastik. Kok nggak bisa ya? Oh, harus tulis. Kenapa ya? Anjay, kok jadi gini? Bentar. Mau aku atur dulu biar aku baru. Udah rusak. Pokoknya siliklastik ini dia merefer ke sini deh. Sedimen plastik. Nah, ini di situ plastik. Sedimen plastik itu adalah di bawah ya. Sedimen yang partikelnya berupa hancuran yang terjadi akibat proses erosi di batuan yang telah ada sebelumnya. Ini ya sedimen plastik yang pertama tadi. Kita sekarang belajar tentang sedimen plastik dulu. Tolong, kenapa kamu berubah? Sedimen plastik tadi mana? Sedimen plastik. Nah, kita belajar ini sekarang. Transportasi. Jadi ini ya, kayak daur hidup sedimen plastik. Awalnya dia weathering atau pelapukan. Di sini weathering, fragments are loosened from exposed rocks. Exposed rocks itu bisa jadi apa aja ya kayak tadi. Metamorph, buku sedimen. Oke. Dia weathering, terlapukan, terus dia itu setelah terlapukan dia bakal, oh iya, beda ya erosi sama pelapukan ya. Pelapukan itu dia kayak batunya itu jadi itu doang loh. Batunya itu jadi kayak rapuh gitu, lapuk gitu.
Paham gak sih kayak kamu kalau pernah lihat kayu yang udah berlumut, nah itu dia Iya. salah satunya perlapukan. Jadi kan dia kalau udah lapuk dia mudah dihancuri gitu. Nah, karena dia udah lapuk, udah jadi lebih rentan, lebih fragile, dia bisa mudah tererosi. Erosi itu baru dia yang lepas dari batuannya. Weathered fragments, fragment yang telah terlapukan are removed by rain, streams, and other forces. Nah, ini baru erosi yang dia lepasnya gitu dari batuan asalnya. Baru setelah dia tererosi, dia bakal tertransportasi. Eroded particles are carried downstream. Dia bakal tererosi dan dia bakal carried downstream. Kenapa Hmm. ya? Karena yang namanya sungai, kan ini kan dari sini kan dia case-nya kan dia terbawa oleh air. Yang namanya sungai itu dia pasti geraknya dari hulu ke hilir, dari tinggi ke rendah. Makanya dia downstream. Arah geraknya dia dari gunung ke laut, dari tinggi ke rendah, hulu hilir. Terus baru ketika udah sampai di rendah sini, dia bahkan dia baru bakal terdeposisi atau terendapkan, deposition. Transported particles accumulate on a delta. Delta ini kayak tempat ini, tempat terdeposisinya atau ini apa namanya? Terendapkannya. Nah, sekarang kita belajar tentang pelapukan. Pelapukan itu merupakan proses perubahan sifat fisik dan atau kimiawi yang dialami oleh batuan dan terjadi di permukaan atau dekat dengan permukaan akibat interaksi antara batuan dengan atmosfer. Nah, jenis pelapukan di sini tuh ada 3. Ada pelapukan fisik, terus tuh tiga nggak sih? Ada dua. Jenis pelapukan itu ada 2. Jadi ini pelapukan ya yang bikin batuan itu rapuh, bukan erosi. Ada pelapukan fisik sama pelapukan kimiawi. Bedanya tuh apa? Kalau pelapukan fisik dia tuh perubahan terjadi, pada Hmm. ukuran butir yang menjadi mengecil karena pemecahan. Sedangkan kalau pelapukan kimiawi, perubahan terjadi pada komposisi batuan akibat reaksi kimia, pengaruh adanya air. Contohnya kayak batu tuh. Batu kalau kita kasih air terus, gimana ngomongnya? Batu, jangan batu deh. Apa ya? Besi kalau kalau kita kasih air terus kan lama-lama kan dia terekspos, dia bakal berkarat kan. Nah, itu termasuk pelapukan kimiawi. Kalau fisik itu karena pemecahan, tapi aku belum dapat banget contohnya itu yang gimana, bakal aku jelasin nanti. Terus hasil nah, habis dong.